Ini nanti rekamannya masuk ke mana nih? Hard disk saya? Ke Google Drive. Ke Google Oh, Drive, Pak. oh ya Bapak siap. punya Google Drive? Punya dong, Bu. Punya. Nah, nanti Oke, berarti masuk ke sana ke Google Drive-nya Bapak. oke siap. Mangga, silakan Iya. Pak Un. Pak Ung bisa dimulai, Ya, silakan Pak Ung. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini akan mengikuti sidang tugas akhir atas nama Agril. Ya. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bu Yuli, Pak Budi, dan Pak Putra yang telah menyempatkan waktu. Untuk itu kepada Agril, silakan ada presentasi antara 10-15 menit. Nanti ada masukan dan jawab dari para penguji. Ya. Sama kalau bisa nanti didemokan juga aplikasinya. Oke, mungkin itu saja ya Bu, pembukaan dari saya. Dan maaf Bu, saya juga nanti Ya. live dulu. Nanti saya masuk lagi. Oke. Mau ngajar dulu. Oke, silakan Agril. Kalau itu saya permisi mau live dulu ya Bu. Iya Pak. Nanti masuk lagi ya Pak. Iya Bu, ya. Nanti masuk lagi udah beres. Oke, makasih. Silakan Agril. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih sebesar-besarnya untuk penguji dan pembimbing. Penguji yaitu Pak Budi dan Pak Uung. Penguji yaitu Pak Kurnia. Mohon maaf, penguji yaitu Pak Kurnia dan Bu Yulia. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Dan pembimbing yaitu Pak Uung beserta Pak Budi. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Di sini saya Agril Gunasantika ingin mempersiapkan untuk ujian TA dan langsung saja. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu perbandingan algoritma Nares-Neckbor dan Triwijakar untuk mendiagnosis penyakit gigi dan mulut menggunakan metode case-based reasoning. Nah, di sini tuh ada satu metode yaitu case-based reasoning, di mana metode ini tuh memiliki algoritma. Nah, algoritma ini disebutnya Nares-Neckbor dan Triwijakar. Nah, algoritma kedua ini akan dibandingkan gitu. Nah, di sini latar belakangnya. Dari sebelumnya, dari yang seminar ada perubahan sedikit di latar belakang, yaitu pada tahun 2017 persentase penduduk di Indonesia mengalami masalah pada gigi itu sebesar 25,9%, dan yang menerima perawatan medis hanya 31,1%. Itu menurut Riskesdas pada tahun 2017. Nah, faktornya tuh faktor yang menimbulkan penyakit gigi dan mulut itu antara lain tuh kebanyakan mengkonsumsi rokok yang berlebihan, terus kurangnya pola hidup sehat, jadi serta membahayakan gitu bagi kesehatan, baik kesehatan gigi dan mulut maupun organ yang lainnya seperti itu. Nah, tinjauan penelitian di sini pada kasus algoritma Nares-Neckbor sudah dicetuskan oleh Nurmalah Mukhtar pada tahun 2015, dan pada algoritma Triwijakar oleh Ilham Pratama dan kawan-kawan di tahun 2019. Di sini membahas tentang similarity, di mana similarity ini adalah nilai kedekatan antara kasus baru dan kasus lama gitu. Nah, dihitunglah oleh algoritma ini. Nah, penelitian yang Agril teliti adalah mendiagnosis penyakit gigi dan mulut menggunakan metode case-based reasoning serta membandingkan algoritma similaritas
Nearest Neighbor, dan Triwijakar. Nah, rumusan masalahnya dari latar belakang itu, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. Nah, pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat mendiagnosis penyakit gigi dan mulut pada manusia menggunakan metode case-based reasoning sebagai metode berbasis kasus. Terus, bagaimana membuat kasus diagnosis penyakit gigi dan mulut dalam metode case-based reasoning. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan dan membandingkan hasil antara algoritma Nearest Neighbor dan Triwijakar untuk menentukan nilai akurasi. Nah, jadi pada algoritma Nearest Neighbor dan Triwijakar ini ditentukannya itu hanya nilai akurasi kemiripan gitu. Akurasi kemiripan antara kasus baru dan kasus lama. Di mana kasus baru itu yang diderita, yang mau dikonsultasikan gitu. Nah, kalau kasus lama itu yang tersimpan di dalam case base, knowledge base dalam sistem seperti itu. Nah, tujuannya tuh penelitian ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mendiagnosis awal penyakit gigi dan mulut berdasarkan masalah yang dideritanya. Nah, ini tuh adalah kasus baru, masalah yang dideritanya. Dan mengimplementasikan metode case-based reasoning sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis kasus. Nah, ini adalah kasus lama, di mana yang kasus lama ini sudah ada gitu di dalam case-based, di mana algoritma similaritas sebagai tahapan klasifikasi nilai kemiripan antar kasus. Nah, nilai kemiripan ini akan dilihat nilai akurasinya gitu antara kasus lama serta kasus baru, dan juga mengetahui perbandingan. Nah, apakah perbandingan algoritma Triwijakar dan Nearest Neighbor itu lebih akurasinya lebih tinggi mana gitu. Nah, ruang lingkupnya, sistem ini mendiagnosis 11 jenis penyakit gigi dan mulut pada manusia. Terus sistem ini memiliki 50 gejala penyakit gigi dan mulut. Dan sistem ini dapat memberikan kontribusi terhadap dokter apabila penyakit yang diderita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Terus penentuan bobot setiap gejala diperoleh dari seorang dokter ahli gigi dan mulut. Dan yang terakhir, output sistem ini berupa hasil diagnosis dan hasil nilai similarity dari jenis gigi dan mulut. Nah, nilai similarity ini adalah nilai akurasi dari kedekatan antar kasus baru dan kasus lama. Nah, ini merupakan tinjauan pustaka yang sudah dibuat oleh orang sebelumnya. Nah, ini proses bisnisnya. Jadi di sini tuh ada dua, sama seperti sebelumnya sih, sama seperti pas seminar kemarin, ada dua aktor di mana user dan admin. User ini hanya bisa memilih gejala dan diolah, terus dapat outputnya tuh dapat mengetahui si penyakitnya, solusinya, serta perbandingan antara kedua algoritma. Nah, kalau admin itu bisa login, bisa mengelola, bisa mengedit, bisa melakukan CRUD data, sama seperti sebelumnya. Nah, ini blok diagramnya juga sama seperti sebelumnya pada seminar kemarin, di mana ada 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Nah, proses ini ada 2 tahapan, pre-processing dan proses. Nah, sama seperti yang kemarin untuk blok diagram. Nah, untuk sistem kerja case-based reasoning ini dapat digambarkan seperti gambar di sini gitu. Nah, jadi case-based reasoning ini mempunyai 4 tahapan, di mana retrieve ini. Nah, retrieve ini tuh penggunaan metode dari penggunaan algoritma dari Nearest Neighbor atau Triwijakar gitu. Nah, Nearest Neighbor dan Triwijakar itu sama algoritma untuk
mengukur akurasi dari kedekatan kasus, Rius ini adalah menggunakan solusi dari kasus lama gitu, yang akan digunakan oleh kasus baru oleh user yang diinputkan gitu. Nah, revise ini gunanya untuk mengedit gitu. Jadi admin itu dapat merevisi dari sebuah gejala atau data gitu. Nah, retain ini adalah gunanya untuk admin. Retain ini itu untuk menyimpan data yang telah direvisi tadi. Sama. Nah, ini adalah cara kerja algoritma nilai kedekatan gitu, similarity. Nah, jadi di sini tuh algoritma ini tuh tergantung dari kasus yang memiliki bobot. Nah, jadi perhitungannya seperti ini gitu. Ini adalah kasus pertama, inilah bobot dari kasus pertama, ini adalah kasus kedua, inilah bobot dari kasus kedua, dan seterusnya. Nah, dibagi hasil dari jumlah bobot pertama, bobot kedua, dan seterusnya. Ini untuk nearest neighbor. Nah, untuk Triwijakkar sama juga untuk menentukan nilai kedekatan, akurasi nilai kedekatan, di mana memiliki 3 buah kalimat, di mana yang pertama A itu adalah nilai dari persamaan yang ada pada kasus baru dan kasus lama. Jadi pada setiap persamaan ini adalah bobot gitu. Jadi pada kasus baru dan kasus lama memiliki kedekatan atau kemiripan, maka dimasukkan nilainya, si bobotnya. Nah, kalau yang B, nilai persamaan kasus yang ada di kasus lama, tapi tidak untuk kasus baru. Jadi pada kasus yang persamaan kasus yang ada di kasus lama itu ada, di kasus baru itu tidak ada. Nah, kalau di yang C itu keduanya tidak ada, tidak cocok. Contohnya dapat di Nah, ini untuk sebelumnya untuk jenis penyakitnya sama seperti kemarin, dan untuk jenis gejalanya pun sama. Dan ada penambahan daftar kriteria nilai bobot gejala. Nah, untuk bobot 1 sampai 2 itu kriterianya tuh rendah. 2 sampai 3 itu sedang. 3 sampai 5 itu tinggi. Ini penambahan. Nah, ini contohnya. Bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, contoh ini kasus baru. Kasus baru itu si usernya tuh mau menanyakan gitu, bahwa kasus yang dideritanya tuh ini, dan penyakitnya kan belum diketahui serta solusinya pun. Nah, dicocokkanlah oleh kasus lama yang ada di case base, di setiap case base gitu. Dicocokkan. Nah, setelah dicocokkan baru dihitung oleh 2 algoritma tadi, yaitu nearest neighbor, yang ini adalah perhitungan nearest neighbor. Nah, yang ini adalah perhitungan Triwijakkar, sudah dihitung. Dan terbukti bahwa penyakit abses periodental itu 84% di kasus 2, di mana kasus 2 itu adalah ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan 5 responden dari pengujian, di mana setiap responden memilih gejala penyakit. Nah, ini output nama penyakitnya. Nah, jadi pada metode ini tuh sebelumnya kan sudah dibahas bahwa akurasi itu harus ada F-measure yang begitu. Nah, pada kasus ini akurasi dalam kasus ini tuh hanya akurasi nilai kedekatan antara kasus baru dan kasus lama gitu. Jadi pada metode ini tuh karena bukan label sebenarnya, jadi tidak bisa menggunakan confusion matrix. Karena pada metode ini kasus yang dipilih itu random dan hasilnya akan dicocokkan dengan case base yang sudah ada. Nah, ini tuh antara nilai kedekatan antara kasus lama dan kasus baru, di mana rata-ratanya tuh sebesar
yang seperti di tabel ini. Kesimpulannya, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode ini tuh, CBR ini tuh memiliki 3 tahapan yang dapat melakukan diagnosis penyakit gigi dan mulut berdasarkan beberapa gejala. Nah, dan kesimpulan kedua, algoritma similaritas yang dicocokkan untuk diimplementasikan nilai similaritas Triwijakart menghasilkan rata-rata sebesar 89,08%. Sedangkan nilai similaritas Nersnekbor 81,45%. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai akurasi similaritas kedekatan antara kasus baru dan kasus lama itu dimenangkan oleh algoritma Triwijakart karena pada algoritma ini si bobotnya itu dikalikan 3 gitu. Nah, jadi penerapan metode ini mampu menjawab permasalahan pasien dalam mendiagnosis atau menganalisis jenis penyakit yang diderita berupa nilai persentase dari hasil perhitungan similaritas. Nah, seperti itu. Mungkin langsung ke demo apa bagaimana, Pak? Ya silakan, mangga sok. Jangan langsung tunjukkan aja. Nggak usah lama-lama. Nah, ini adalah tampilan dari web sistem diagnosis penyakit gigi dan mulut. Nah, di sini ada informasi, di mana informasi ini adalah merupakan nama penyakitnya, apa sih penyakit ini tuh, penyakit ini tuh apa gitu, dan ada gejalanya itu apa aja gitu. Dan solusi dari penyakit ini tuh akan ada gitu. Dan gambarnya pun. Nah, di sini aktor yang berperan itu adalah user. User itu bisa berkonsultasi, di mana user memilih gejala yang dia rasakan. Nah, ini tuh merupakan kasus baru gitu. Nah, sudah di submit oleh oleh user. Nah, setelah disubmit maka akan keluar outputnya, di mana ada perbandingan nih antara algoritma Nersnekbor dan Triwijakart. Nah, persentase ini adalah tingkat akurasi dari kedekatan kasus baru yang tadi user pilih dan dibandingkan dengan kasus lama yang tersedia di knowledge base gitu atau case base ini. Nah, ini adalah tingkat akurasi dari kedekatannya. Dan terdapat solusinya juga. Nah, ini adalah hasil persentase dari setiap penyakit yang ada di kasus lama ini. Nah, pada kasus nomor 1 yaitu gingivitis, hasilnya itu 85% gitu, dari kasus baru yang telah user inputkan gitu. Nah, ini merupakan hasil perhitungannya. Nah, ini adalah gejala dari si gingivitis. Nah, ini gejala dari kasus baru. Nah, akan dicocokkan dengan kasus lama. Ini merupakan kasus lama, yaitu basis penyakit. Itu. Nah, ini perhitungannya. Perhitungan dari Nersnekbor. Ada jumlah gejala yang sama, jumlah gejala kasus, jumlah gejala dipilih, dan perhitungan bobot dan bobot kasus baru dan kasus lama. Nah, hasilnya. Nah, ini ada keterangannya, nilai S dan nilai Y. Nah, ini untuk algoritma Triwijakart. Ada perhitungannya juga. Nah, di mana jumlah A, B, C-nya ada di keterangan.
Nah, ini untuk admin, aktor bagian admin. Dia dapat melakukan login. Nah, dia dapat merevise. Nah, di sini adalah tahapan revise. Revise itu mengedit data, menambahkan data, dan intinya merevisi data. Nah, ini contoh memasukkan gejala. Nah, ini pembobotan juga dilakukan di tabel ini. Seperti itu. Masuk. Nah, ini penyakit. Tadi kan sudah dibuatkan nama penyakitnya nama gejalanya tuh gigi goyang. Nah, ini membuat nama penyakitnya gigi berlubang. Nah, sudah dipilih gambarnya. Nah, sudah ada nih. Nah, ini adalah basis kasus. Basis kasus ini adalah merupakan kasus lama yang dibuat oleh admin. Tadi kan dibuat gigi berlubang. Nah, gejalanya tuh dipilih oleh admin. Nah, ini yang disebut kasus lama. Seperti itu. Dan masuk ke ID baru. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi tugas akhir Agril. Iya, terima kasih Agril atas presentasinya. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab dari penguji untuk Agril. Loh, Agrilnya kok ngilang? Ini Pak. Oke, Mangga silahkan Bu Yuli dulu atau Pak Putra dulu. Silahkan. Mangga Bu, Ibu dulu Bu. Oh iya, baik. Baik, Agril. Kalau saya lihat dari judul kali ya, saya lihat dulu ini dari judulnya adalah perbandingan algoritma Nearest Neighbor dan 3W Jakarta ya. Itu kalau dari judul nggak usah dikurung ya, jangan dikurung itu. Oh, ya, Bu. Kan mau bilang perbandingan algoritma ini dan ini, jadi jangan dikurung. Ya, kalau itu berarti kalau tanda kurung kan atau berarti. Nah, untuk mendiagnosa penyakit gigi mulut menggunakan case-based reasoning. Nah, cuman yang Ibu ingin tanyakan dulu nih, Ibu belum paham dari judulnya dulu. Apakah case-based reasoning itu menggunakan, kan metodenya case-based reasoning, terus apa kaitannya dengan nearest neighbor dan three-way Jakarta-nya? Oh, baik Bu, izin menjawab. Kan case-based reasoning itu penalaran berbasis kasus, di mana kasus lama dan kasus baru. Nah, kasus lama dan kasus baru itu diperlukan perhitungan yang akan menghasilkan nilai akurasi kedekatan antara kasus baru dan kasus lama. Nah, algoritma apa yang digunakan? Ya, yaitu adalah algoritma nearest neighbor atau algoritma 3W Jakarta. Nah, di sini Agril membandingkan dari kedua algoritma ini. Nah, apakah kedua algoritma ini memiliki tingkat akurasi antara kasus baru dan kasus lama yang digunakan oleh metode CBR ini, itu akurasinya itu tinggi mana? Nah, pada penelitian ini 3W Jakarta lah yang paling tinggi gitu, Bu. Berarti kalau gitu CBR ini di dalamnya ada algoritma ini gitu ya? Ya. CBR ini di dalamnya ada algoritma nearest neighbor atau 3W Jakarta gitu? Ya. Di dalam case-based reasoning? Itu enggak. Jadi misalnya kan metode case-based reasoning itu urutannya tentu tuh saya ada reuse, ada retain gitu ya? Ya Bu, betul sekali. Nah, itu the algoritma nearest neighbor atau 3W Jakarta ditempatkannya di mana di case-based reasoning-nya? Kan di case-based reasoning urutannya ada retain, ada reuse gitu ya? Di mana posisinya?
Mohon menjawab. Di bagian ini Ibu, di bagian retrieve, memperoleh kembali. Retrieve. Ya. Jadi pada saat kan kalau ini mah metode ininya mah utamanya berarti CBR kan, metode utamanya ya. Nah, lalu metode CBR ini kan punya tahapan-tahapannya. Nah, supaya lebih akurasi dalam solusi jawaban, berarti bagian apa teh retrieve ya. Ya, retrieve. Dalam retrieve itu Anda menggunakan algoritma Nearest-Neighbor atau three-way Jaccard gitu ya. Ya, dan three-way Jaccard ya. Oke, kalau gitu. Nah, cuman nanti sambil berjalan ya tahapannya ke bawah ini sambil saya lihat laporannya juga. Jadi nanti ya kan Agril sambil mencatat juga semua masukan atau pertanyaan saya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sambil saya ini lihat laporannya. Kamu walinya siapa sih? Bagaimana, Bu? Dosen walinya siapa? Dosen walinya Pak Ucup, Ibu, Pak Yusuf. Oh gitu? Ya. Kan 2016 mah Pak Yusuf angkatan 2017 walinya. Iya, Bu, gitu. Mungkin karena dulu tuh Ibu siapa? Bu Dina ya. Bu Dinanya ada halangan. Bu Dina ya. Jadi dialihkan ke Pak Yusuf seperti itu, Ibu. Oh gitu. Pantesan soalnya gini, yang saya tahu Pak Yusuf 2017 gitu. Tapi nah di mungkin sini ya di sini di pendahuluan sudah ada sumber-sumber. Nah, ini sumber-sumbernya Anda dapat dari mana latar belakang masalah ini? Anda menyebutkan ada Rati, ada itu apa buku atau jurnal atau apa ini? Di jurnal. Sumber-sumbernya. Di jurnal. Ya. Di jurnal. Di jurnal. Oke. Kok ini jadi nggak kelihatan gini ya? Tunggu sebentar. Ini PDF-nya. Ya udah ini aja. PDF-nya bukan di Nero jadi enggak. Di Nitro. Oke, dari jurnal ini Anda untuk sumbernya pakai reference di Word-nya? Pakai, Ibu. Pakai ya? Ya. Oke. Untuk rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah Ibu lihat jangan pakai tanda tanya ya. Jadi rumusan masalah nggak usah pakai tanda tanya, jadi langsung saja misalnya bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem bla 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 itu nggak usah pakai tanda tanya rumusan masalah. Nah, lalu kalau Ibu lihat apa bedanya poin A dan poin B itu kayaknya kelihatannya hampir sama lah. Itu harusnya jadikan satu saja. Poin A dan poin B. Ya. Oh, jadi rumusan masalahnya tuh poin A dan B itu dikombinasi gitu, Bu? Iya, digabungkan saya soalnya ini kalimatnya kan sama. Yang satu kan merancang nih. Ya. Sebuah sistem ini kan pasti untuk membuat apa? Pasti membuat satu diagnosa penyakit kan gitu ya dengan menggunakan CBR misalnya. Ini soalnya double gitu. Jadi kan pasti kan dalam merancang membangun kan Anda untuk pengujiannya pasti by kasus kan gitu ya. Iya, Ibu. Jadi A dan B itu kelihatannya kalimatnya sama, lebih baik digabung saja. Lalu tujuannya ya. Mohon maaf Bu sebelumnya. Berarti Bu rumusan masalahnya itu ada 2 berarti Bu? Iya, ada 2. Kan Anda memang bikinnya kan menggunakan metode CBR dulu untuk apa gitu kan. Nah, nanti untuk mungkin di sini Anda tapi udah ada tulisan akurasi. Nah, untuk supaya nanti lebih akurat hasilnya Anda menggunakan algoritma Nearest-Neighbor dan algoritma three-way Jaccard kan gitu ya. Iya. Nah, itu udah disebutkan di poin ke C itu. Nah, jadi menurut Ibu poin A dan poin B itu gabung jadi satu karena Anda mau bercerita tentang CBR-nya, metode CBR-nya kan gitu ya. Nah, lalu yang nanti keduanya CBR ini Anda harusnya tadi tambahkan ini di poin C-nya tuh bagaimana metode CBR yang bagian apa teh retrieve ya, retrieve menggunakan algoritma Nearest-Neighbor dan algoritma three-way Jaccard ini untuk menentukan nilai akurasi kemiripan misalnya gitu. Jadi ditambahkan itu di poin yang C-nya atau nanti kalau 2 berarti ini poin B gitu. Ya. Soalnya di poin B-nya ini poin C-nya ini gitu ya belum
Kan harusnya kalimatnya gini nih, poin yang kalau andai kan ini 2 berarti yang C ini jadi B ya. Jadi kalimatnya gini, bagaimana metode CBR ya, nanti sebutkan tak bagian mananya tuh kata Anda tadi kan retrieve ya. Ya, pada Nah, bagian menggunakan tambahan algoritma Nearest-Neighbor atau algoritma Triway-Jakat untuk menentukan nilai akurasi. Seperti itu. Ya. Kan Anda soalnya yang Anda kerjakan untuk penelitian Anda kan seperti itu. Ya. Oke. Baik, Ya, terus tujuannya ini tar dulu, kan Anda mau mengarah untuk membantu masyarakat menentukan diagnosa awal penyakit gigi dan mulut berdasarkan masalah yang diderita dan mengimplementasikan metode ini. Menurut saya sih posisinya kan Anda meneliti dulu ya, terus akhirnya hasil penelitiannya kan untuk membantu gitu kan ya. ya. Jadi ini terbalik tujuannya kalimatnya. Oh, berarti penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode case-based reasoning yang untuk membantu gitu Bu ya intinya. Iya, Anda sebutkan dulu penelitian Anda metode CBR ini sebagai sistem pengambilan keputusan berbasis kasus di mana algoritma ini, nah ini bla 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 sampai sini. Nah, nanti kan hasil penelitian Anda ini baru poin berikutnya adalah untuk membantu masyarakat untuk menentukan gitu ya. Kan tujuannya itu Anda kan buat dulu ya. Buat dulu sistemnya dengan implementasi metode, lalu hasilnya adalah untuk membantu masyarakat gitu ya. Jangan dulu tujuannya membantu masyarakat dulu, kan Anda ini dulu meneliti dulu gitu. Baik. Ya. Jadi ini posisinya ditukar posisi tujuannya. Itu lalu ini ada yang tipe-tipe Anda coba Anda banyak tulisan tipe deh, ada yang kurang huruf di ruang lingkup. Ada yang kurang huruf, apabila tuh abila. Nah, ini hati-hati ya. Oh, iya banyak Ibu. Tipe-tipe. Terima kasih. Ya, Anda ini ada menggunakan 11 jenis penyakit gigi dan mulut ya? Ya Ibu. Dan 50 gejala. Nah, nggak tahu ya saya apakah ini suatu rangkaian penyakitan gigi dan mulut atau 11 itu misalnya 6-nya penyakit gigi, 5-nya penyakit mulut atau gimana? Apakah satu jawaban termasuk penyakit gigi dan mulut? Nah, izin menjawab, waktu ini Bu, waktu Agril wawancara itu penyakit gigi dan mulut itu dijadikan kesatuan gitu Ibu. Jadi pada 11 jenis itu menjadi satu kesatuan penyakit gigi dan mulut seperti itu. Oh, oke ya sudah kalau gitu. Itu kan menurut dokter ya. Ya. Jadi tidak dipisah gitu ya. Ya, tidak. Nah, lalu di sini ada di ruang lingkupnya penentuan bobot setiap gejala diperoleh dari seorang dokter ahli gigi. Kenapa diperoleh dari seorang dokter ahli gigi? Kenapa tidak ada sumber yang lebih valid atau buku atau apa gitu? Ya Bu, berujuk ini Agril hasilnya wawancara, jadi Agril menanyakannya bobotnya itu dari dokternya gitu Bu. Apakah Agril menyebutkan, takutnya kan nanti namanya juga wawancara ya, itu harusnya kalau wawancara kan tidak bisa hanya satu sumber ya, harus mungkin berapa dokter gitu ya diwawancara. Kalau misalnya wawancara kan waktu itu juga saya waktu di sistem pakar kan Ibu pernah menjelaskan kalau wawancara itu kan tidak hanya jangan satu orang, biasanya hasil wawancara satu orang A dan ke B belum tentu sama kan gitu ya. Orang A dan orang B misalnya belum sama. Jadi kalau wawancara sih harusnya mas sebanyak mungkin yang diwawancarai dokternya oleh Agril, kecuali Agril ada sumber buku atau hasil jurnal yang sudah ada melalui penelitian. Nah, itu bisa diambil kalau misalnya bobot ini adalah seperti ini gitu, yang 1 sampai 3 gitu ya tadi kan ya. Terus yang sedang, rendah, tinggi gitu ya? Iya. Nah itu juga dari bertanya ke itu Bu. Mungkin beliau juga dari buku Bu, mungkin. Soalnya
bagaimana Bu? Nah, kalau dari buku mungkin bisa dimintakan justru itu bukunya yang menjadi referensi Agril. Oh iya Bu. Gitu. Berarti ditulisnya Eh, diperoleh dari seorang dan gigi dan mulut dan dicantumkan bukunya gitu Bu ya. iya, buku tentang tadi nih menentukan bobot. Kalau memang soalnya gini, khawatir kan kalau hasil wawancara satu orang dokter, kan misalnya Agril yang wawancara satu orang dokter, takutnya ada ya beda gitulah ya, namanya juga kan harus beda pendapat dengan dokter yang lain gitu. Nah, harapan Ibu mah justru kalau ada bukunya yang menjadi sesuatu yang pasti, valid, itu lebih baik gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya, kalau memang dari buku, coba cari bukunya, siapa tahu ada gitu. Ya, mungkin Bu. kan jadi gini Agril di sini meneliti studi kasus tentang kedokteran, mau nggak mau kan Agril harus mencari sumber-sumber kedokteran juga kan gitu ya, tidak hanya metodenya saja, tapi kan karena Agril menggunakan kasus penyakit gigi dan mulut, ya mau tidak mau tetap Agril mencari referensi itu kan gitu ya. Iya Bu. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya mana nih? Bab ini, sebentar ininya. Yang ini deh, yang tadi tuh yang, nah kalau biasa kan kalau gambar jangan terlalu kecil ya Agril ya. Kalau seandainya buku ini cetak gambarnya nggak kelihatan, terlalu kecil, nggak kebaca. Gambar-gambar terlalu kecil, terus Nearest neighbor sama KNN sama nggak sih? Kan ada KNN, ada sama singkatannya juga. Izin menjawab Bu. Iya. Sebetulnya sama Ibu. Cuman kalau KNN itu K-nya itu random. Jadi udah udah ditentuin gitu, udah ditentuin. Kalau nearest neighbor itu K-nya itu 1. Jadi tetangganya itu antara kasus baru dan kasus lama itu aja 1. Seperti itu. Cuma 1. Kalau misalkan KNN mah ada kasus lampau, kasus yang mana gitu. Jadi bercabang lagi. Seperti itu. Nah, jadi pernah Agril coba? Soalnya coba. Ya sebelumnya soalnya di case based reasoning itu cuman ada antara kasus baru dan kasus lama gitu Bu. Cuman 1 itu yang dapat dibandingkannya gitu. Jadi Agril pilihnya nearest neighbor dan Triwijakar seperti itu. Oh gitu. Iya. Oke. Ya, ini Bu, Ibu sedang baca rumus. Ada rumus nearest neighbor itu yang S1 kali W1 gitu ya. Kalau Triwijakar rumusnya 3A dibagi 3A tambah B tambah C. Oke. Ini ada 11. Nah, Ibu ingin gini. Di perhitungannya, Agril di perhitungan nanti bobot udah. Di halaman 15 yang perhitungan, mulai perhitungan aja. Oh iya. Nah ini nih apa 20 ya kasus ya. Nah di sini Agril mulai halaman poin 2.6. Kenapa kasus perhitungan ini simpennya di bab 2 ya? Kenapa nggak simpen di bab 3? Karena kan soalnya ini Anda istilahnya menguji suatu kasus manual yang akan nanti diujikan di aplikasi di bab 4 biasanya. Biasanya harusnya ini adanya di bab 3. Kecuali kalau perhitungan biasa gitu, tidak ke studi kasus, misalnya mau menghitung rumus-rumus yang ada di Triwijakar atau nearest neighbor itu bab 2. Tapi ini soalnya Agril sudah masuk ke studi kasus kan ya, yang poin 2.6. Ya mungkin. Ya jadi ini sebenarnya tuh contoh perhitungan gitu Bu. Apakah baiknya diganti kata-kata studi kasusnya jadi perhitungan? Iya, ya kalau di bab 2 mah berarti perhitungan yang biasa, yang ke teori saja.
Tapi kalau dilihat di sini yang Agril kerjakan mah perhitungannya sudah masuk ke studi kasus. Harusnya kalau perhitungannya masuk ke studi kasus itu adanya di bab 3. Ya, jadi ini harusnya ada di bab 3. Kalau Agril mau menyampaikan perhitungan biasa saja, misalnya yang biasa aja gitu tidak bersangkutan dengan studi kasus, itu berarti bab 2. Gitu. Artinya Agril mau menyampaikan cara menghitung, tidak melihat data-data. Tidak melihat data-data itu adalah bab 2 karena kan teori ya. Nah, sedangkan kalau sebentar nih suaranya beradung, ada yang ada yang bicara ya. Karena ini di kampus. Kalau Agril ingin menyampaikan suatu perhitungannya adalah kasus Agril sendiri itu adalah di bab 3. Gitu. Ya, baik. Ya. Berarti Bu, jadi harusnya izin menanyakan, berarti untuk di bab 2 ini perhitungannya itu bagaimana Ibu? Buat mengetahui contoh, buat mengetahui contoh perhitungan dari kedua algoritma ini gitu. Ya, berarti jangan pakai kasus ini, yang lain aja. Jadi teori tok gitu. Kalau bab 2 mah teori. Oh iya. Agril bisa ambil dari, mungkin Agril kan tahu perhitungan ini ada teorinya kan sebelumnya? Oh iya ada Ibu. Ada. Nah itu justru yang ada di bab 2. Kalau yang ada langsung ke studi kasus ya penyakit gigi dan mulut, berarti itu mah masuknya ke bab 3. Gitu. Iya, ini tuh masuknya ke bab 3. Nah, mungkin poin setelah rancangan. Kan di bab 3 Agril membuat rancangan, ada flowchart, ada apa tadi use case gitu ya, activity diagram ada ya? Iya, ada Ibu. Nah, itu setelahnya Anda bercerita ini gitu. Ya. Jadi karena nanti kan ini akan dibandingkan dengan aplikasi Anda. Contoh, Agril di sini nguji suatu penyakit apa gitu ya, dari ini kan kita belum tahu ya penyakit Y dan solusinya Y ya dari kasus baru, awalnya belum tahu. Ternyata di sini gejalanya apa? Nyeri pada gusi mudah berdarah, muncul nanah pada mulut, sakit saat mengunyah. Nah, kan oleh Agril dihitung gitu kan ya, dihitung ini mana yang lebih matching gitu ya, lebih cocok. Nah, ini juga satu hal lagi nih, Agril tolong biasakan kalau kita akan menghitung atasnya harus ada rumusnya dulu. Ini langsung perhitungan soalnya di halaman 22. Nah, kalau yang Anda mau menghitung triway zakat benar nih, ada rumusnya dulu. Yang triway zakat udah benar rumusnya ada keterangannya dulu. Seperti itu Bu ya? Iya. Jadi yang 2.62 yang studi kasus Neres-Nehber tidak ada ini apa? Tidak ada rumusnya, harusnya ada rumusnya dulu. Ada yang diketahui seperti itu Bu ya? Iya. Supaya gini Agril kalau menulis laporan itu jangan seolah-olah Agril yang ngerti, kan nanti laporannya dibaca oleh orang lain, oleh adik kelas atau apa ya, laporan TA-nya ya. Nah, bagaimana adik kelas Anda nanti baca paham gitu ya. Jadi Anda di sini juga untuk perhitungannya jangan angka jangan begitu, ada penjelasannya. Ya. Baik, ada penjelasannya, jangan semuanya angka gitu. Ya, jadi ada penjelasannya dulu ya supaya orang yang baca paham. Nah, ini udah ada tuh tahapannya reuse, retain. Nah, berarti tadi yang perhitungan Triwijaka sama Neres-Nehber itu poinnya di mana? Di retrieve. Ya, Bu. Retrieve, ya. Retrieve. Ya, oke. Nah, harusnya ini di bab 2 retrieve-nya jangan pakai yang ini, yang lain aja. Kalau teori lain ini mah di bab 3. Oke. Nah, nanti ya, hasilnya apa nih dari perhitungan ini? Jadi penyakit apa akhirnya? Itu di mana dijawabnya? Dari perhitungan ini penyakit apa jadinya?
abses periodental. Ada Bu Dijawab di mana dijawabnya? di bagian halaman 20 Ibu. Oh, Anda mau membuka ini perhitungan untuk mencari penyakit itu gitu ya. Ya, Tapi harusnya ini abses periodontal ya. Ya. Itu ya. Nah, harusnya itu memang di bagian retrieve itu langsung ketemu ya penyakitnya ya. Ya, di bagian retrieve. Jadi dibandingkan antara kasus baru dan lama. Langsung ketemu penyakitnya adalah abses periodontal gitu ya. Ya, ya setelah ketemu ada beberapa tahapan lagi dari metode CBR. Nah, langsung kan nanti masuk ke rius gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu masuk ke retain gitu ya. Ya. Revise ya. Revise. Kemungkinan berubah nggak nama penyakitnya? Misalnya tadi sudah di retrieve abses periodontal, kemungkinan berubah nggak penyakitnya? Oh, tidak Ibu. Makanya tidak mungkin berubah. Oleh karena itu ditaruh di awal gitu. Jadi difikskan bahwa penyakitnya itu gitu. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, kalau Ibu tanya, ini ada angka-angka 15 itu apa? Bobot yang tadi? Ya, Ibu bobot. Bobot dari setiap gejala. Oh, dikasih nilai 1, 5, 3 gitu ya? Ya. Oke. Oke, terus, nah itu jadi, nah kan Anda tadi jawabannya di perhitungan Anda itu abses periodontal. Nah itu harus Anda ujikan di bab 4. Harusnya pengujian di bab 4-nya Anda ini apa namanya mencoba kasus itu kan tadi? Ya Ibu. Mana ya? Ya, jawabannya sama nggak abses periodontal? Di bab 4 itu kan pengujian ya? Mana bab 4? Jadi gini apa? Sama nggak? Anda nyobanya itu nggak? Harusnya mah sama. Misalnya Agril menguji, coba Anda bisa ini nggak bisa live nggak aplikasinya? Oh. Coba didemokan. Bisa live nggak? Ya. Demokannya pilihannya kasus lama dan barunya sama yang tadi Agril hitung. Coba supaya bener nggak aplikasinya kan gitu. Coba. Datanya pegang kan Agril ya? Ya, tunggu sebentar Ibu. Ya. Yang terjadi adalah kita mengamati saja kemudian tarik itu kemudian tarik. Pak Putra ini saya di ruangan. Hah? Lagi di fakultas. Kenapa? Ibu lagi di fakultas. Iya. Iya di fakultas. Suaranya beraku ya, itu juga ada yang nguji sidang. Iya. Suaranya Pak Iwan. Kenapa? Masih kedengaran kok, Bu. Oh, masih kedengaran. Suara Ibu masih kedengaran. Oh iya. Dari 127 dia naik ya. Tapi kemudian di 200 dia turun lagi gitu. Kan seharusnya grafiknya naik terus. Kak Putra nanti ke kampus ya? Iya, Bu. Sama Pak Budi. Apa yang terjadi? Kenapa, Bu? Ada syukuran informatika dapat A. Oh, iya kita kan nggak Bu, nggak berkontribusi, nggak enak. Nggak apa-apa tuh. Intinya kan pernah di IF. Ini Bu. Ya, ya. Coba Agril masukkan yang ada di data yang Agril hitung tadi. Ya apa namanya gejalanya. Apa aja tadi? Yang itu Anda harus menjelaskan dari sudut pada mulut. Ya, siapa sendiri dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat kajian di material logam gitu, tidak akan pernah pas dari sudut. Ya, penjelasan mengenai perubahan seperti kami karena treatment tertentu ada yang cacat jangan pas penjelasannya secara sudut itu. Ada tadi tuh muncul nanah pada mulut, ya. Ini. Terus busi mudah berdarah.
Terus apa lagi? Sakit saat semuanya. Ya, gusi berdarah. Terus Nyeri pada gusi. Ini. Sama Ibu. Sebenarnya sama semuanya. sama. Sama, oke. Sekarang lihat prosentasenya dengan yang Agril hitung. Misalnya pakai nearest neighbor, hasil prosentasenya berapa? Pada Sama nggak yang dengan Agril hitung? sama Ibu di kasus 2. Misalnya ini kan Nekbor, kasus di halaman 22 yang pada 78% ini. ya. Ya, berarti kalau beda koma nggak masalah ya, karena kan ini dari perhitungan, kalau ini kan aplikasi ya. Iya. Berarti ini udah sama ya, 78% gitu ya. Ya Ibu, seperti itu. Yang nearest neighbor-nya ya. Betul nggak? Betul Ibu. Di halaman 22. Di perhitungan kasus 2. Iya, udah dapat. Iya, sudah dapat Ibu. Prosentasenya sama ya, 78% bukan? Itu bukan? Iya, sama. Ya, 78%. Lalu yang ini, yang Triwijakatnya berapa? 94 ya. Sama nggak? Kalau yang Triwijaka. Ini 78 abses dental, tapi yang Triwijakat 75 ya, malah lebih kecil ya. Iya, ya Ibu lebih kecil. Nah, hati-hati nih, ini ada kalau ada yang tidak sama, nah justru itulah penelitian Agril. Maksudnya gini, tadi kita lihat, yang mana tadi yang menggunakan nearest neighbor, Agril sudah menghitung secara manual 78%, betul nggak? Iya, yang halaman 22 ini, betul? Iya Ibu, betul. Nah, lalu Agril pakai aplikasi. Ternyata pakai aplikasi juga, abses periodental adalah 78,57%. Ya, itu nggak masalah, beda sedikit koma. Nah, cuman yang Triwijakatnya abses periodentalnya 75%, sedangkan yang Agril hitung tadi berapa? Yang Triwijakat berapa? 84% Ibu. 84%. Di kasus 2. 84%. Kasus 2. Oke. Yang paling tinggi dicari. Nah, berarti beda ya? Yang Triwijakat ya? Ini 84, sedangkan di sini 75. Nah, itu kan kalau penelitian perlu adanya analisa. Nah, jadi nanti di laporannya Agril ditambahkan analisa. Kenapa dari hasil perhitungan manual tidak sama dengan yang Agril buat di aplikasi gitu. Kan berarti ada salahnya ada di mana? Coba cek lagi, atau mungkin takutnya salah hitung Agril atau apa? Karena yang Agril hitung di mana di kasus 84 ya. 84%, sedangkan di sini 75%. Nah, berarti kan beda. Ya. Malahan yang mirip mah nearest neighbor ya. Betul nggak? Ya, yang nearest neighbor. Ya mungkin ada kesalahan dari studi kasus Ibu ini. Nah, harus cek lagi karena gini soalnya Agril di kesimpulan menyatakan bahwa Triwijakat yang lebih baik. Tapi dari hasil penelitian perhitungan tidak. Nah, itu kan jadi nanti tidak sesuai dong. Iya, Ibu. Ya. Nah, itu hati-hati ini laporan loh, laporan penelitian. Nggak boleh salah. Ya mungkin ini dari studi kasusnya dapat di Agril perbaiki lagi, Ibu. Ya, coba cek lagi ya. Cek lagi ya.
ya ada yang salah atau apa gitu kan. Jadi gini Agri, apa yang Agri hitung secara manual, nanti diujikan di aplikasi di bab 4 oleh Agri itu harus sama. Harus sama, ya. Gitu. Kalau masalah, ya kalau koma mah nggak di koma mah beda sedikit nggak masalah. Tapi harus sama, harusnya. Kalau Agri hitung 84%, lalu di aplikasi misalnya 84,2 atau 84,3 nggak masalah, itu udah mendekati. Ya, jadi berarti perhitungan secara manual dengan yang diujikan oleh Agril itu sama. Nah, berarti aplikasi yang Agril buat sudah sesuai secara teori. Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ternyata benar juga yang Agril sampaikan, disimpulkan. Kalau Triway Jakat itu hasilnya lebih tinggi atau lebih akurasi daripada Nearest Neighbor. Kenapa? Karena dia tadi persentasenya kalau pakai Nearest Neighbor 78, kalau pakai Triway Jakat 84. Gitu kan ya. Nah, tapi itu di hitungan, tapi di aplikasinya malah Nearest Neighbor yang lebih besar daripada Triway Jakat. Gitu. Mungkin ya Bu, Agril perbaiki di studi kasusnya. Iya, perbaiki dulu ya. Nanti atau lihat nih. Itu ya mungkin Ibu cukup dulu, Ibu serahkan kepada Pak Kurnia dulu, nanti kalau ada temuan-temuan Ibu sampaikan. Ya, silakan. Mungkin ke Pak Kurnia dulu. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Nah, mungkin pertanyaan saya sebelum ke teknis Agril, mungkin ini mengomentari dulu cara Agril presentasi gitu. Ya. Saya lihat Agril presentasi banyak ya Bu, saya seolah-olah Agril seperti bimbingan dengan Bu Yuli gitu, jadi bukan seperti sidang gitu. Agril tidak berusaha menjelaskan apa yang sudah Agril kerjakan sampai sekarang gitu. Dan malah Agril menanyakan seharusnya rumusnya bagaimana Bu gitu. Lah yang mengerjakan tugasnya Agril sendiri kok menanyakan ke Bu Yuli gitu. Nah itu maksudnya Agril seperti tidak yakin dengan apa yang Agril sampaikan gitu. Itu mungkin komentar pertama. Ya, oke, baik tuh Pak Kurnia yang memperhatikannya ya. Kemudian nih saya ke draftnya ya. Nah, saya menarik dari latar belakang dulu, kita bahas persatu. Nah, di sana kan ada, coba di paragraf kedua itu, mungkin bisa Agril sambil lihat juga. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit gigi dan mulut, antara lain mengkonsumsi rokok. Nah, apakah benar rokok itu dikonsumsi gitu? Harusnya kan kata-katanya merokok saja kan, bukan mengkonsumsi itu artinya kan dimakan gitu. Nah, itu maksudnya penggunaan kata kerja itu harus disesuaikan, Agril. Suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Oke. Nah, itu kemudian nih misalkan ada pernyataan Agril yang seolah-olah hingga yang ditakuti yakni ketika dokter gigi dan mulut kita seorang dokter gigi dan mulut mungkin saja melakukan kesalahan pada saat pengambilan hasil diagnosa. Nah, di sini saya lihat sebenarnya Agril hanya melakukan pencocokan hasil dari proses CBR-nya gitu. Jadi nggak ada sebenarnya di sini tuh saya tidak menemukan adanya perhitungan akurasi seperti itu. Tadi kan Agril bicara di sini adalah akurasi kemiripan. Padahal sebenarnya itu bukan akurasi. Sebenarnya itu adalah nilai kedekatannya saja gitu. Berapa persentase nilai kedekatan antara kasus lama dengan kasus baru gitu. Jadi bukan akurasi. Akurasi itu kan ada data latihnya, kemudian ada data ujinya. Walaupun Agril misalkan data ujinya itu tidak di luar data latih gitu. Tapi kan Agril bisa split gitu. Tapi di situ nggak ada proses itu gitu. Sehingga di sini kita tidak bisa bicara akurasi ya, Agril. Oh, izin menjawab Pak, izin menanyakan. Mungkin nilai akurasi ini dapat diganti jadi nilai kedekatan mungkin Pak ya? Nah, ya kalau nilai kedekatan atau nilai similarity, kemiripan itu bisa gitu. Tapi kalau Agril bicara akurasi, di sini tidak ada dicakup akurasi sama sekalipun gitu. Terus tadi Bu Yuli nanya, di mana sih posisi algoritma Triway Jakat sama
nearest neighbor. Nearest neighbor tadi kata Agril itu di proses retrieve dan Bu Yuli bilang di sini gitu. Agril bilang iya, tapi saya malah menyanggah gitu, malah saya nggak yakin kalau di situ posisinya. Namanya retrieve itu kan proses pengambilan data, belum ada proses pencocokan. Ini mungkin seperti ini kasusnya Bu Yuli. Jadi mirip tanya Hafiz. Jadi metode ini nanti akan menghasilkan nilai septral gitu. Jadi di metode TBR ini kalau saya baca nanti dia ada hasil nilainya, tapi itu belum bisa diapa-apakan gitu. Nilai itu baru kita lakukan cocokkan dengan algoritma Triwijakar atau Triwijakar satu lagi Jadi, nearest neighbor gitu. Jadi jadi nilai retrieve mah khawatirnya seperti baru ekstraksi ciri ya. Iya, kalau di pengenalan ya. Ya Bu, baru CBR itu cuma metode untuk menghasilkan nilainya saja Bu, nilai dari penalaran kasusnya. Jadi nanti dicocokkannya malah di luar itu gitu. Pakai apa kita cocokkannya? Nanti bisa pakai nearest neighbor, bisa pakai Triwijakar seperti itu. Jadi mungkin Agril harus ini loh, maksudnya dipastikan lagi. Mungkin kalau Agril yakin dengan pendapat Agril seperti tadi boleh ditunjukkan gitu, mana dia menjelaskan bahwa sisi pencocokan itu di pas retrieve gitu. Kalau retrieve itu kan sama kayak data acquisition. Jadi kita ngambil data dulu nih gitu. Data kasus lama dengan data kasus baru. Ya. Belum ada proses perhitungan di sana. Ya, izin ini Pak menyampaikan. Dari jurnal yang Agril baca, dari setiap case based reasoning itu Pak, algoritma similaritas itu diterapkannya di proses retrieve Pak. Seperti itu. Jadi nah, boleh nggak itu di referensinya di nomor berapa dan ditunjukkan gitu. Saya pengen juga baca nanti kalau memang iya gitu. Itu di referensi hari di nomor berapa? Biar saya baca di luar setelah sidang ini. Yang berdasarkan paper ya sudah gitu, maksudnya ya, di tinjauan pustaka seperti tentang similaritas case based reasoning seperti itu Pak. Itu ada nomornya nggak Agril? Di halaman 6. Halaman berapa? Halaman 6. Saya cek dulu, nanti saya highlight, nanti saya baca gitu. Ya Pak, pokoknya dari apa? Halaman 6 yang mana? Yang siapa? Ada Zulfikar, ada siapa? Yang Wibisono Pak. Wibisono. Ini ya, yakin ya ini ya, nanti saya baca lah ini. Ya, jadi dari case based reasoning nanti, yang ini kalau yang benar nanti proses proses perhitungan similarity beradanya di retrieve gitu, di tahap pengambilan data dia sudah dapatkan langsung hasil perhitungannya gitu. Ya, dan mungkin nanti Agril kasih list-listnya Pak setelah ini. Oke, baik. Nah, Agril kan metode sebenarnya itu gini loh. Pertama ini dulu, kenapa untuk bandingan make-nya itu pakai Triwijakar sama nearest neighbor gitu. Padahal kan sebenarnya sangat banyak sekali nih ya untuk algoritma pencocokan bahkan pakai array list pun sebenarnya bisa gitu tanpa harus menggunakan algoritma. Karena di sini ada pencocokan nilainya saja gitu. Contohnya pakai array list di Java gitu. Nah, sebenarnya kan banyak metode lainnya kayak algoritma lainnya kayak Manhattan, Quotient Similarity, Euclidean Distance gitu. Mungkin Agril bisa boleh jelaskan gitu, mungkin kelebihan dari yang paling tinggi atau apa gitu dari dua algoritma ini. Sebentar Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Nah, jadi untuk nearest neighbor ini Agril pilih karena jadi perhitungan ini tuh bergantung pada bobot gitu Pak. Jadi bobot ini tuh dikasih pada teorinya itu dikasih nilai 0 atau 1 gitu. Nah, di mana nilai 1 ini mirip dan nilai 0 itu tidak mirip. Nah, jadi kebetulan dalam case based reasoning itu memiliki perhitungan berbasis kasus antara kasus baru dan lama yang tadi.
Nah, jadi Agril tuh relevan gitu Pak dari Nearest Neighbor dan Cash Based Reasoning ini. Nah, untuk yang Triwijakar ini jadi unik gitu Pak. Jadi perbandingannya tuh apa Pak dari nilai persamaan antara kasus baru dan lama itu dikalikan 3 seperti itu Pak. Jadi kalau dikalikan 3 itu kan kemungkinan hasilnya itu besar. Nah, jadi Agril memilih Triwijakar itu seperti itu Pak. Oke. Nah, gini Agril, harusnya Agril punya landasan gitu. Jadi setidaknya Agril jelaskan di laporan minimal, tapi di laporan pun nggak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk similarity nilainya juga 0 antara 0 sampai 1 kok. 1 itu mirip, 0 itu tidak mirip gitu. Nggak ada bedanya. Cuma mungkin Agril punya landasan dan diceritakan gitu. Ini perbandingan algoritmanya. Ternyata untuk kasus Agril ini diterapkan di CBR lebih baik dibandingkan 2 algoritma Nearest Neighbor dengan Triwijakar gitu. Mungkin itu perlu ditambahkan Agril. Izin menanyakan Pak. Mungkin di bagian mana Pak ya? Bagusnya di gitu. landasan teori rasanya kalau gitu. Landasan teori. Itu Agril udah ambil algoritmanya nih di judul. Mungkin di landasan teori itu untuk penguat gitu supaya Agril ngambil algoritma itu karena alasannya itu gitu. Mungkin bisa di landasan teori. Pada di poin 2.3.1 Pak ya? Kan nah, itu saya belum tahu nanti Agril ini lagi lah susun lagi di mana gitu. Pokoknya yang bahas tentang algoritma itu aja. Iya Pak. Kalau untuk posisinya. Nah, oke. Terus ini Agril kan sebenarnya di judul itu ada CBR ya, tapi dari tadi mungkin nggak terlalu kuat gitu penjelasan CBR-nya mulai dari tahap awal sampai akhir tuh gimana. Itu boleh dijelaskan lagi nggak? Baik Pak. Sambil ditunjukkan bisa juga sih gambarnya, pengen lihat di slide. Ini nggak hang. Belum. Iya kayaknya nggak hang ya. Agrilnya nggak hang kayaknya. Agrilnya nggak hang kayaknya jaringannya ya. Iya Pak. Agril. Nah, jadi keluar dia. Nah. Kenapa jaringannya ini error Agril? Ini Pak Bu apa? Pindah. Laptopnya mati. Waduh. Nggak ada ini apa casan? Sudah dipakai ini casan. Tiba-tiba itu mati seperti itu. Mungkin dapat dipresentasikan melalui handphone apa bagaimana? Ya boleh, gimana caranya coba. Dia nunggu nyala. Baik, jadi tadi pertanyaannya bagaimana? Harus lagi ya. Saya rekam lagi. Responsive web. Sudah direkam ini Pak, lagi direkam. Sekarang JavaScript.
Itu tadi udah disinggung, JavaScript itu bahasa pemrograman di sisi klien. Nah, jadi Paung, browser yang punya kemampuan Paung, mengintegrasi JavaScript. Paung, Lagi menjelaskan. Paung itu kuliah, kayaknya kuliah Paung. Paung. Ya kalau lama nanti web kita ditinggalkan orang, males orangnya nunggunya. Paung. Paung lagi kuliah itu Paung. Kayaknya double dua web. Saya pikir malah menanggapi yang barusan. Browser dalam kerjaan yang melakukan browser banyak. Contohnya yang sederhana itu kalau aplikasi web kita Bisa misalnya di mute dulu nggak mungkin, Bu? Tekan Paung oleh admin sama sementara. sama admin bisanya Pak. Misalnya untuk Admin, saya nggak bisa mute angka dulu ya. sekian dan sekian. Berapa ya? Adminnya Pak Yusuf. Nah, kalau menggunakan server akan lama. Udah keluar ya? Dari daftar kirim via jaringan. Nah, belum lagi kalau di Enggak, Paung jaringan tetap ada di sini. Jadi dua ini dia, dua apa? ini Dua lama. Google Meet. Karena itu Harusnya kalau di mute dulu yang ini, Bu, yang sidang ini. ya, Sama Paung nih. apa istilahnya lucu gitu kalau diimplementasikan pakai PHP Itu gitu. biar suara beliau nggak masuk. Tepatnya harus Tapi pakai. saya nggak bisa mute-nya. Nah, Dari JavaScript mana ya harus software-nya yang Harus Pak Yusuf kayaknya, Bu. kalau saya olah kan berarti Iya. di depan. Baru saya ini Grup. ke ini dulu. Dan kalau sekian Paung. langsung keluar. Ya. Nah, begitulah contohnya. Nah, begitu Paung. juga kalau ada apa ingin menampilkan hal-hal yang apa itu banyak yang kemudian harus diambil alih oleh JavaScript oleh browser. Nggak harus selalu berhubungan ke server. Jadi bagaimana? Paung. Nah, itu ya Bentar, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, terus menggunakan bahasa yang kita sebut JavaScript. Kalau kita Paung. definisikan script dalam program kita, itu berarti otomatis defaultnya adalah JavaScript. Artinya apa? Kalaupun kita tidak deklarasikan sebagai JavaScript, ya browser tahu kalau itu adalah JavaScript kan? Karena menjadi bahasa default. Kira-kira seperti itu. Kemudian HTML DOM. Apa itu HTML DOM? DOM itu dokumen objek model. Jadi si HTML itu Paung akan mendengar suara kita, dia overlap. objek tadi ya, ingat Paung. objek di OOP ya kan. Nah, Kayaknya kenapa satunya perlu? Google Meet Karena ya. JavaScript Atau Zoom ya. itu bisa saja nanti menafsirkan Oh, iya, HTML kayaknya pas berubah halamannya, itu beda ya. bisa berubah isinya, Lalu saya bisa mau berubah telepon stylenya. ke Pak Yusuf dulu ya. Nah, ini Nono udah kita Adriel, akan Adriel. mengubah yang mananya gitu. Iya, Bapak. Udah ready. Kita ingat struktur HTML kan ada head, Udah, Pak. elemen-elemen yang lain. Lagi loading, Yang Pak. ingin saya ubah misalnya ini paragraf A, nah, yang ingin saya ubah paragraf B, yang ingin ubah apanya, isinya apa, stylenya gitu. Nah, kita bisa tahu paragraf awal itu diidentifikasi dulu elemennya. Nah, itu namanya DOM. Makanya JavaScript ini nanti akan berinteraksi dengan DOM. Ya, melalui DOM ini. Ya, ketika kita mengolah halaman, kita perlu mengenali elemen-elemen ini. Mengambil data dari elemen itu. Seperti tadi itu, misalnya contohnya kalkulator. Di print itu ada angka apa? Angka 5, ya kan? Terus dipencet apa? Kali, misalnya. Terus diketik lagi di layar tadi ada apa, angka berapa? 10, ambil lagi data 10 tadi. Nah, 5 dikali 10, proses 50, keluarkan hasilnya di layar tadi, track gitu. Itu contohnya pakai DOM seperti itu. Nah, karena objek dokumen terdiri dari apa, properties ya, apa misalnya metode, dan biasanya karena ini metodenya ada di JavaScript-nya. Kalau di HTML DOM-nya hanya ininya aja, identitas itunya aja. Oh ya udah. Sorry ya ganggu ya. Ya Kemudian event, ya. dan kejadian yang memicu suatu metode akan bekerja. Contohnya kalau kita misalnya klik tombol submit, Supaya Yusufnya login dulu. ya, nanti Iya, Pak. Iya, ini HTML DOM laptop menyala ini kembali. Laptopnya udah nyala lagi ya. Lagi loading. Application Programming Interface API. JavaScript dapat menambah, mengubah, menghapus elemen HTML. Contohnya ini ya. JS dapat menambah, mengubah, menghapus atribut HTML. Atribut itu nanti misalkan ada paragraf, atributnya apa? Atribut kelas, atribut apalagi banyak banget. Jadi yang di dalam tag ya, ada kelas, ada style, ada apa gitu. Kalau misalnya ada wide atau apa. JS dapat menambah, mengubah style JS. JS dapat menanggapi itu.
JS dapat menambah Sambil mengubah matrix. menunggu ini Pak Yusuf lagi Ini masuk objek dulu. HTML contohnya seperti ini. Ini sesuai dengan struktur tadi ya. Dokumen, ini root-nya ya, Lumayan. akar. Lumayan, Ini Bu. hubungan dengan Kuliah web programming dulu kita. Kalau ini head, dalam head ada file, ada text filenya, apa? Ada title, Pak. Kayaknya Title, ada masuk kita title. lihat. Kemudian di Bersihkan. body ini ada elemen A, misalnya apa? Anchor, ansor. Ada elemen H1. Ini nanti ada di A itu ada atribut href. Pak Yusuf? Ya, sudah. Nah, Sudah. Sudah di mute. Bu hadir. Ya, nunggu Pak Yusuf. Ini Punten ya, Bu. ya, powernya double. Ya, oke. Ya. Silahkan dilanjut. Agril, mangga, silahkan. Ya, baik. Tadi pertanyaannya case based reasoning itu seperti apa gitu mungkin lebih. Iya, coba Agril jelaskan langkah-langkahnya dari awal sampai akhirnya gimana. Nah, jadi pada Bisa ditunjukkan di itu, di sambil gambarnya juga, sambil prosesnya di layar nggak? Laptopnya udah nyala belum? belum, Pak, laptopnya masih loading. Ya, silahkan dijelaskan saja dengan yang ada biar waktunya juga tidak berlarut-larut. Sok, silahkan. Bisa nggak? Ya, Pak. Baik. Ya. Jadi pertama di case based reasoning itu kan berhubungan dengan gejala. Nah, jadi pertama tuh gejalanya tuh diinputkan. Nah, setelah gejala diinputkan, terus ditentukan nilai bobotnya itu tertinggi apa tidak. Gitu. Kalau sudah ditentukan tuh ada proses masuk ke proses retrieve. Nah, di mana proses retrieve ini menentukan antara kasus yang diinputkan dengan kasus lama yang ada di knowledge base. Nah, terus pada proses ini tuh dicari itu penyakit yang paling mirip dalam database. Nah, terus sudah dicocokkan dengan perhitungan tersebut. Nah, terus ditampilkanlah solusi, terus nama penyakit serta gejala-gejalanya yang dirasakan dan pada kasus baru dan kasus lama. Nah, kalau misalkan terus masuk ke proses pemilihan apakah ada untuk solusi dari kasus lama dan dari kasus lama tersebut solusinya. Nah, kalau misalkan ada, nah maka masuk ke proses reuse, di mana proses reuse ini menggunakan kembali dari kasus lama yang akan digunakan untuk kasus baru yang diinputkan tadi. Nah, kalau misalkan tidak ada, masuk ke proses revisi. Revisi ini tuh admin sebagai dokter gigi dan mulut itu merevisi, melakukan CRUD data gitu, Pak. Nah, sudah melakukan revisi CRUD data, maka si hasil perbaikan itu disimpan ke dalam knowledge base, di mana pada proses ini tuh disebut proses retain, di mana proses retain ini menyimpan data-data yang telah direvisi ke dalam case base atau knowledge base tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi akhir hasilnya retain ya? Proses Pak. akhirnya retain. Retain. Nah, hasil dari retain itu apa? Menyimpan kembali. Ya, bentuknya apa? Datanya apa? Gimana, Pak? Datanya apa? Data teks kah? Apa data angka? Datanya data teks, Pak. Contohnya apa? Contohnya data teks itu apa? Misalkan kan dari proses revise itu merevisi. Misalkan penyakit A atau penyakit A gejalanya itu tidak sesuai dengan penyakit tersebut, maka direvisi kan. Nah, sudah direvisi itu diedit, melakukan revisi itu berdasarkan apa? Berdasarkan data yang udah tersimpan di database? Ya, Pak. Terus? Nah, sudah direvisi, maka disimpanlah proses revisi. Data yang benarnya? Ya, di retain pada masuknya. Jadi yang retain itu data yang sudah benar ya? Sudah benar. Ke dalam knowledge base tersebut. Berarti datanya kan katanya teks ya? Gimana, Pak?
kata Agril datanya kan teks ya. Ya, ada berupa teks, berupa bobot dari setiap gejala tersebut. Nah, Eh, kalau yang didapatkan Kuartitas- dari proses similarity itu atau nilai kedekatan itu kan angka. Gimana konversinya jadi angka menjadi teks gitu kan, nilainya antara 0 sampai 1 ya. Jadi Ya. diproses apa namanya? Yang pertama itu retrieve. retrieve itu kan hasilnya angka, ya nggak? Ya, Nah, gimana supaya dia hasil akhirnya dari menjadi return itu menjadi teks? Nah, dari dari teks tersebut, misalkan gejala A memiliki nilai bobot. Nah, jadi pada proses retrieve ini tergantung dari bobot dari setiap gejala tersebut. Misalkan gejala A bobotnya sekian, gejala B bobotnya sekian. Nah, maka dicocokkan dari bobot tersebut. Jadi tergantung dari bobot yang dimiliki setiap gejala. Jadi kan inputannya pun teks. Nah, numeriknya itu gejalanya. Jadi saling berhubungan. Udah, mungkin itu dulu dari saya, Pak. Udah Pak Putra? Udah itu dulu, Pak. Paung. Oke, berarti saya yang mengambil alih. Bu Yulinya juga sedang Bu Yulinya juga sedang tidak di depan laptop. Jadi ya sudah dicatat Agril masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari penguji barusan. Sudah. Tahu apa yang harus diperbaiki ya? Iya, Pak. Oke. Jadi seharusnya sekarang acara selanjutnya adalah diskusi antara penguji dan pembimbing untuk menentukan lulus atau tidaknya tugas akhirnya Agril. Ya, tapi tentunya harus lengkap ya, minimal pengujinya dua-duanya ada gitu. Kalau pembimbing mungkin saya bisa mewakilkan Paung. Nah, yang masalah Bu Yulinya belum kembali lagi. Bagaimana Pak Putra, kita nunggu Bu Yuli dulu atau minta Agril keluar dulu atau gimana? Agril mungkin udah bisa keluar dulu, Pak. Nanti sambil kita ambil Nah, nunggu. Oke. Untuk Agril. Untuk manggil kembalinya nanti gimana ya? Oh, nanti dia standby aja, Pak, kan tinggal masuk lagi. Oh iya, ngasih tahu untuk login lagi-nya nanti ngasih taunya gimana? Lewat Bisa WhatsApp. dari pembimbing nanti Agril saya chat nanti. Halo? Atau saya Gimana, chat Pak? nanti, Pak. Oh iya, lewat WhatsApp ya. Ya, via bisa. chat Saya aja. juga kan Iya. lewat WhatsApp saya aja begitu. Ya sudah. Kalau begitu Agril silahkan untuk leave room dulu. Oke. Nanti akan di-chat untuk masuk kembali. Baik, Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk Pak Budi dan Pak Ung sebagai dosen pembimbing dan Belum. Nanti sok aja dulu keluar dulu. Iya, Pak. Kan nanti suruh masuk lagi. Oh ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum. Nanti dipanggil ya. Ya, tinggal nunggu Bu Yuli. Oh, Bu Yulinya lagi. Paung. Ya. Barusan teh Paung kuliah ininya nggak dimatiin, jadi kita ikutan Suaranya kuliah masuk. barusan, Pak. Oh, gitu. Apa sih, Pak? Lupa saya. Akhirnya jadi kita nunggu Paung selesai dulu, nungguin kuliah Paung aja akhirnya. Oh, gitu. Aduh, maaf tuh. Iya. Itu kan paralel sih dua-duanya. Tadi mengajar masuk. Tadi masuk, Paung sedang mengajar. Ya, sok silakan Paung sudah masuk ke diskusi ini. Iya, silakan atuh Bu Yuli. Saya tadi nggak banyak mengikuti, cuma sebentar aja. Nah, ini. Iya, tadi mohon maaf saya keluar dulu, itu ada urusan di bagian fakultas di Tendik. Jadi tadi ada yang ini, nanti mungkin saya minta tolong nih, mungkin karena Kurnia hari ini ke kampus nggak? Nanti saya minta tolong ke Kurnia gitu. Ya. Ke kampus, Bu. Baik. Siapa, Bu? Kampus ya? Saya kan, Bu. Kurnia. Ada Iya, di kampus hari ini nggak? Ya, ke kampus. Di sini ke kampus. Baik. Kalau hasil dari yang tadi mah ya sudah saya sampaikan seperti itu ke Agril. Jadi intinya mah ada beberapa, misalnya dari
tadi perhitungan itu harusnya kan ada rumus dulu lalu apa gitu ya. Tapi Agril sepertinya Agril kayak tidak yakin dengan pekerjaannya, jadi bingung juga sih gitu. Tadi seperti itu ya secara ini mah. Kemudian ya laporannya mungkin harus apa? Tidak yakin pekerjaannya gimana? Gak pede. Jawabannya tuh. Oh gitu. Kenapa? Gak pede, orangnya gak pede aja itu mah. Tapi ya kalau ngerjainnya mah ngerjain sih dia, gitu. Ya ngerjain, tapi kayak tidak yakin dengan hasil kerjaannya gitu loh. Iya, gak pede. Seperti itu. Jadi tadi juga kan udah di ini kan apa kayak posisi-posisi ini harusnya dipindah. Tadi ternyata kan hasilnya dengan perhitungan tidak sesuai, padahal dia kesimpulannya misalnya dia menyebutkan kalau Triwejakat itu adalah yang paling baik, tapi pas dicoba di hasilnya tidak sama gitu kan. Maka tadi saya ngetes aja, coba aplikasi dengan dihitungnya sama enggak gitu. Itu aja tadi mah pada saya ya, intinya mah mungkin dia udah mencatat semua masukan dari saya, ya tinggal ini aja nanti Oh ini apa namanya tutup dulu ya Bu.